Penyihir Jenius. Bab 161. Di laboratorium yang terang benderang. Sunan menatap patung bersayap di depannya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah sebelumnya bersentuhan dengan peninggalan ilahi dan benda-benda suci dari Sekte Starfire, dia langsung merasakan kekuatan iman yang terkandung dalam patung itu. Meskipun sangat lemah, kurang dari 1% dari kekuatan ilahi aslinya, itu memang kekuatan iman yang sejati. Ini pasti sejenis makhluk ilahi. Sunan tampak sedang termenung. Kondisi lingkungan benua berbintang saat ini membuat kelahiran dewa-dewa baru menjadi mustahil. Dia mengenali semua dewa kuno yang telah ada setidaknya selama puluhan ribu tahun. Patung di hadapan kita ini bukan milik siapapun dari mereka. Oleh karena itu pastilah sejenis makhluk ilahi. Makhluk ilahi baru lahir setiap saat di multiverse, dan sebagian besar dari mereka tidak termasuk dalam ras tertentu. Mereka sendiri merupakan ras yang sepenuhnya baru, sehingga wajar jika mereka bertemu dengan makhluk ilahi yang tidak mereka kenal. Aku hanya tidak tahu apakah makhluk ilahi ini adalah spesies asli yang lahir di benua cahaya bintang, atau apakah ia datang dari alam lain. Jiangsu bagian selatan lebih menyukai pilihan pertama. Lagi pula, mengingat kondisi benua berbintang saat ini, tidak ada makhluk ilahi yang cukup bodoh untuk datang ke sini atas inisiatif mereka sendiri. Makhluk ilahi yang mampu melakukan lompatan dimensi memiliki tingkat kehidupan yang jauh melebihi tingkat kehidupan murid penyihir. Memasuki benua cahaya bintang saat ini seperti manusia memasuki lingkungan udara tipis. Setiap saat yang dihabiskan di sana membawa lebih banyak penderitaan. Tetapi semua orang beriman telah binasa, lalu mengapa makhluk ilahi belum muncul? Ataukah ia memang tidak peduli dengan para pengikut yang mempesona itu? Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Jika suatu makhluk adalah makhluk ilahi sejak lahir, maka kekuatan iman justru merugikan dan tidak bermanfaat baginya, dan oleh karena itu ia tidak membutuhkan orang-orang yang beriman. Mungkin para iblis mata dari kota mata raksasa hanya menyembah makhluk ilahi atas inisiatif mereka sendiri. Bagaimanapun, penemuan petunjuk tentang makhluk ilahi di dekat aliansi bintang tidak boleh dianggap enteng. Kita harus menemukan keberadaan mereka. Kini tim eksplorasi memiliki satu tugas lagi. Setelah tersadar, Sunan mengeluarkan jari ilahi dan mencoba mengekstrak kekuatan keyakinan dari patung itu dan menyalurkannya ke jari ilahi, tetapi dia gagal. Lagi pula, bukan kekuatan iman yang menargetkan sisa-sisa dewa. Keduanya pada dasarnya tidak kompatibel. Tak berdaya, Sunan hanya bisa membiarkan kekuatan keyakinan itu perlahan menghilang. Kekuatan iman yang tidak dapat diubah menjadi energi ilahi tidak ada gunanya baginya. Untungnya, jumlah kekuatan iman ini terlalu sedikit. Bahkan jika diubah menjadi energi ilahi, kemungkinan besar hanya akan meningkatkan kekuatan mentalnya paling banyak sebesar 0,02 hingga 0,03, jadi dia tidak terlalu kecewa. Setelah menyimpan patung itu, Sunan pergi ke ruang belajar. Carolina dan Red Widow sudah menunggunya di sana. Tuan. Kedua wanita itu membungkuk serempak. Ini dilakukan dengan baik. Setelah duduk di meja, Sunan memuji janda merah. Itulah yang harus saya lakukan, guru. Si janda merah tersenyum manis, matanya yang indah berbinar, dan melirik Carolina di sampingnya dengan halus. Carolina mengerutkan bibir dan mendengus pelan. Sunan menoleh ke Carolina dan bertanya, ujian kelulusan untuk 6 akademik Ksatria akan diadakan 2 bulan lagi. Bagaimana persiapanmu? Carolina langsung menjawab, semuanya sudah siap, Tuan. Sunan mengangguk sedikit, setelah penilaian kelulusan, semua siswa akan bergabung dengan Garda Ksatria dan membentuk tim eksplorasi baru bersama para murid penyihir tingkat 2 yang baru tiba. Kalian akan bertanggung jawab atas semua pengaturan. Perluasan aliansi bintang perlu dipercepat. Setelah Sherman dan Cory, beberapa orang lainnya di pangkalan tersebut, termasuk Atil dan Ethan, dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 2. Jumlah total siswa di pangkalan tersebut kini telah melampaui 300, mencapai 303. Terdapat total 6 murid penyihir tingkat 2. Angka ini akan terus meningkat dengan laju yang lebih cepat lagi di masa mendatang. Sunan awalnya berencana membentuk legiun golem kecil ketiga, tetapi belakangan ini dia sibuk membuat konstruksi rune sihir dan tidak punya waktu untuk memurnikan golem. Selain itu, biaya pembuatan konstruksi rune sihir cukup tinggi, dan Covenant telah menginvestasikan sebagian besar pendapatannya untuk itu, sehingga menyisakan sedikit arus kas untuk membangun pasukan golem baru. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa 3.000 ksatria yang baru ditambahkan, dilengkapi dengan baju zirah bertatakan sihir dan senjata yang diilhami, tidak kalah kuatnya dengan legiun golem kecil, sehingga mencapai tujuan perluasan kekuatan militer. Setelah penilaian kelulusan, Garda Ksatria akan memiliki 3.500 anggota, dan jumlahnya akan terus meningkat setiap tahun. Tidak pantas lagi menyebutnya Garda Ksatria. Mari kita ganti namanya menjadi Ordo Ksatria Pola Sihir. Keputusan tersebut difinalisasi di Jiangsu Selatan. Mulai hari ini, Ksatria Tanda Iblis akan menjadi salah satu angkatan bersenjata terpenting dari persekutuan. Pada tahun 1259 kalender bintang, pada bulan Sialong. 6 akademi Ksatria Sisik Naga, Tanduk Naga, Cakar Naga, Mata Naga, Tulang Naga, dan Darah Naga menyambut angkatan pertama lulusan mereka. Pada hari ketiga bulan itu, 3.000 kadet Ksatria berkumpul di Pulau Ghost Lake City untuk mempersiapkan penilaian kelulusan mereka. Skala tahun ini jauh lebih besar daripada tahun lalu.
Melihat lautan manusia di pulau itu, Ruger tak kuasa menahan napas. Solano terkekeh, lagi pula, tahun ini ada total 6 akademi ksatria. Melihat ekspresi para siswa yang bercampur antara kegembiraan dan kecemasan, Sen tersenyum lebih lebar. Setelah penilaian selesai, pasukan ksatria kita, seharusnya sekarang disebut Ordok Ksatria Pola Sihir, akan bertambah 6 kali lipat. Sekarang aku harus memanggilmu komandan. Ruger terkekeh. Semakin besar ksatria rune sihir, semakin tinggi status komandan Sen di Aliansi Bintang, tidak jauh lebih rendah dari seorang murid penyihir. Sen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu peduli dengan besarnya kekuasaan itu. Sebaliknya, dia merasakan tanggung jawab yang besar. Lord Sunan menunjuknya sebagai pemimpin ksatria pola sihir, mempercayakan kepadanya tanggung jawab untuk mengelola ribuan orang. Dia harus memenuhi kepercayaan ini. Cukup basa-basinya, mari kita mulai bekerja. Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Mulai tahun ini, ksatria sihir akan bertanggung jawab atas penilaian kelulusan setiap tahunnya. Ini adalah pertama kalinya kami mengadakan penilaian ini, jadi kami tidak boleh melakukan kesalahan. Ruger dan Solano menahan senyum mereka dan dengan sungguh-sungguh setuju. Star Alliance menghabiskan seluruh bulan Sialong dengan berbagai aktivitas yang sangat sibuk. Waktu berlalu begitu cepat dan bulan penuh kobaran api pun tiba. Di dalam ruang latihan sihir, Sunan berdiri tanpa bergerak di tengah area yang luas itu. Dengan sedikit berpikir, 10 rudal ajaib muncul begitu saja, lalu dengan cepat berubah menjadi tombak sepanjang lengan, berhamburan dan berdesis saat melesat. Setelah menelusuri jalur aneh di kehampaan, mereka akhirnya bertemu di satu titik, secara bersamaan menembus target humanoid yang berjarak 100 meter. Daya serang telah meningkat sekitar 30% hingga 40%. Sunan mengangguk puas. Setelah hampir 2 tahun, kemajuan pelatihan pembuatan mantra akhirnya mencapai 100%. Teknik sihir super ini, yang tingkat kesulitannya hanya kalah dari teknik sihir gabungan dan sihir instan, tidak mengecewakannya. Jangan remehkan efek dari hanya 30–40%. Selama pertempuran, output kerusakan kumulatif dapat meningkat secara dramatis, menghasilkan peningkatan kemampuan tempur secara langsung. Kuncinya adalah bahwa penyusunan mantra juga dapat sangat meningkatkan fleksibilitas mantra. Sebagai contoh, mengendalikan lintasan terbang rudal sihir. Alternatifnya, bentuk mantra perisai dapat diubah, mengubahnya dari perisai menara dengan area perlindungan terbatas menjadi perisai pelindung 360 derajat tanpa titik buta. Penyihir murid yang telah menguasai struktur sihir seringkali dapat memberikan banyak kejutan tak terduga kepada musuh mereka dalam pertempuran. Teknik sihir super mana yang sebaiknya kita lanjutkan latihannya selanjutnya. Saat ini, satu-satunya teknik sihir super yang belum dikuasai Sunan adalah jangkauan mantra, yang meningkatkan jangkauan penggunaan mantra, penundaan mantra, yang memperpanjang durasi efek mantra, dan perluasan mantra, yang meningkatkan area efek mantra. Sebenarnya, ketiga teknik sihir super tersebut tidak jauh berbeda dalam hal kepraktisan, jadi tidak terlalu penting mana yang Anda pilih. Selain itu, teknik ini jauh lebih mudah daripada teknik sihir super sebelumnya. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia seharusnya mampu menguasainya paling lama dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, Sunan tidak ragu-ragu lama dan dengan tegas memilih mantra untuk menunda. Sesi latihan penundaan mantra telah selesai. Kemajuan pelatihan penundaan mantra plus 0,02%. Setelah berlatih sebentar, Sunan meninggalkan area latihan sihir. Saya ada hal-hal penting yang harus dilakukan hari ini, jadi saya tidak bisa membuang energi untuk latihan. Setelah merebut kota mata raksasa, Sunan segera mengatur agar orang-orang mengembangkan tambang perak yang dikuasai oleh kota mata raksasa. Selama periode waktu ini, ia secara bertahap mengumpulkan sejumlah besar mithril. Dikombinasikan dengan apa yang telah ia kumpulkan sebelumnya dan apa yang ia peroleh dari gudang iblis mata, ia akhirnya berhasil mengumpulkan cukup mithril untuk membuat boneka ajaib tersebut. Sekarang kita akhirnya bisa membuat boneka mistik. Setelah memasuki Longlin, Sunan langsung diteleportasi ke area bengkel dan memasuki bengkel berskala besar miliknya sendiri. Dengan kolam elemen yang menyediakan pasokan energi terus-menerus, ia memasang 3 tungku tempa kristal ajaib di bengkelnya, sehingga sangat meningkatkan efisiensi kerja. Setelah mengaktifkan tungku penempaan kristal ajaib, Sunan pergi ke meja kerja, mengeluarkan bahan-bahan dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja. Dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya langsung menjadi sangat fokus, dan mulai menempa kristal. Pengalaman bertahun-tahunnya dalam membuat sejumlah besar boneka telah memberinya kekayaan pengalaman yang luar biasa. Keterampilan membuat boneka juga telah ditingkatkan ke level 5. Dalam hal keterampilan membuat boneka saja, Sunan yakin bahwa dia tidak kalah terampilnya dengan beberapa penyihir formal, dan jauh melampaui para murid penyihir. Baik sekarang maupun di masa lalu, belum pernah ada murid penyihir yang memiliki keterampilan membuat boneka yang sehebat dirinya. Meskipun membuat boneka ajaib itu sulit, itu hanya sedikit merepotkan baginya, bukan sulit. Waktu terasa cepat berlalu ketika Anda fokus pada penyempurnaan. Baru menjelang malam Sunan melepaskan tangan biksu itu, menghela napas lega, dan dengan gembira memandang hasil pekerjaan di meja kerja. Itu adalah patung-patung logam berbentuk manusia, seukuran manusia sungguhan, berkilauan dengan cahaya perak agak kebiruan di bawah lampu.
Ia tampak seperti seorang prajurit yang kuat, dengan otot-otot yang menonjol di sekujur tubuhnya dan mata terpejam. Seandainya warna kulitnya tidak berbeda secara mencolok dari orang biasa, dia tidak akan terlihat berbeda dari orang sungguhan. Dengan sedikit berpikir, boneka Sunan tiba-tiba membuka matanya, melompat dari meja kerja dengan gerakan cepat dan lincah, dan melesat ke kejauhan seperti bola meriam, berguling di udara sebelum mendarat dengan stabil. Pada saat yang sama, sebuah bagian tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, dengan cepat berubah menjadi pedang panjang ksatria yang berkilauan, yang menusuk beberapa kali ke dalam kehampaan, menciptakan ledakan yang menusuk dan mengguncang udara. Bagus. Sunan mengangguk puas. Salah satu material utama golem mistik adalah berlian. Tubuhnya jauh lebih keras daripada golem adamantite, dan kekuatan serta kecepatan reaksinya juga sangat baik. Kemampuan bertarungnya dalam jarak dekat sangat luar biasa. Tentu saja, kemampuan sihirnya bahkan lebih luar biasa. Mithril adalah material dengan kelenturan dan konduktivitas magis yang sangat baik. Selain itu, sejumlah besar permata rune bermutu tinggi ditambahkan ke tubuh boneka marionet, sehingga boneka tersebut juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi partikel energi. Selain itu, Sunan juga memasang sejumlah besar mantra cincin nol, cincin pertama, dan cincin kedua di dalam tubuh boneka tersebut, sehingga secara efektif memberinya kemampuan untuk merapal mantra. Intinya adalah, merapal mantra itu seperti mengaktifkan item mantra yang tersimpan. Tidak memerlukan pengucapan mantra, hanya jeda yang hampir tak terasa, hampir setara dengan menguasai perapalan mantra instan. Selain itu, selama energinya tidak habis, mantra dapat diucapkan secara terus-menerus. Dari sudut pandang ini, kemampuan merapal mantra boneka tersebut sepenuhnya melampaui kemampuan sebagian besar murid penyihir tingkat 3. Boneka hasil kerajinan terakhir, meskipun belum mencapai level penyihir formal, jauh lebih kuat daripada seorang murid penyihir tingkat 3 pada umumnya. Setelah mengujinya di area pelatihan sihir, Sunan merasa puas dan dapat memastikan bahwa boneka mistik itu sudah memiliki kekuatan yang setara dengan tokoh legendaris cincin keempat. Bahkan dia, tanpa menggunakan inti rune ajaib dan berbagai benda magis, bukanlah tandingan bagi boneka mistik itu. Untuk membunuh sang mistikus, seseorang pasti harus menggunakan banyak kartu andalan seperti permata rune tingkat tinggi dan tanda garis keturunan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan mistik Puppet. Si boneka seharusnya bisa menang dengan mudah melawan murid penyihir tingkat 3 seperti tangan iblis dan mulut darah. Melihat boneka yang tampak hidup dan detailnya jelas di hadapannya, pikiran Sunan kembali bergejolak. Dalam sekejap, boneka di depan mataku meleleh menjadi gumpalan seperti mentega panas, lalu dengan cepat berubah menjadi seorang gadis ramping dan cantik dengan rambut perak. Kulitnya juga kehilangan warnanya, menjadi putih susu dan halus. Boneka rahasia tidak memiliki konsep gender, maupun bentuk tetap. Penampilan mereka dapat diubah sesuka hati, dan mereka dapat dengan mudah meniru orang hidup. Bahkan seorang murid penyihir tingkat 3 pun akan kesulitan membedakannya tanpa pemeriksaan yang cermat. Setelah sesaat diliputi kegembiraan, Sunan menenangkan diri, dan tatapan penuh pertimbangan muncul di matanya. Biaya pembuatan boneka mistik jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Untuk meningkatkan kekuatan tempur sang mistikus, dia memperbaiki lebih banyak mantra dan menambahkan banyak pesona, menyebabkan biayanya meroket hingga 100.000 koin emas. Hanya dalam beberapa bulan setelah konstruksi yang diselimuti sihir itu selesai, arus kas yang terkumpul hampir sepenuhnya mengering. Seandainya sebagian besar emasnya bukan berupa mithril yang telah ia kumpulkan, ia tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak koin emas untuk memurnikan boneka marionet dalam waktu singkat. Butuh waktu sangat lama untuk mengumpulkan 16 kg mithril. Tidak mungkin mengumpulkan cukup bahan untuk memurnikan boneka kedua dalam waktu singkat. Meskipun begitu, Sunan tidak peduli. Keberhasilan dalam membuat boneka rahasia akan membuktikan kelayakan ide seseorang, dan itu sudah cukup. Paling buruk, kita bisa mengumpulkan lebih banyak bahan selama beberapa tahun lagi dan akhirnya mengumpulkan cukup banyak. Langkah selanjutnya adalah terus menyempurnakan bait rahasia tersebut. Kilatan cahaya muncul di mata Sunan. Dibandingkan dengan boneka biasa, boneka rahasia, yang strukturnya lebih mirip manusia, memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih luas. Keberhasilan pembuatan boneka rahasia hanyalah langkah pertama. Masih banyak ide yang perlu diteliti dan diverifikasi. Contohnya, menyatukan inti rune magis atau tanda garis keturunan ke boneka tersebut. Jika berhasil, kekuatan tempur dari boneka-boneka rahasia itu pasti akan meningkat secara drastis. Setelah 4 atau 5 boneka rahasia dibuat, boneka-boneka tersebut dapat digabungkan untuk menciptakan boneka yang sangat kuat, setara dengan boneka seorang penyihir sungguhan. Memikirkan hal ini, Sunan tak bisa menahan kegembiraannya. Bab 162. Masuknya sejumlah besar ksatria rune secara signifikan mempercepat ekspansi persekutuan. Hampir setiap bulan, area yang ditandai sebagai area yang telah dijelajahi pada peta militer di meja belajar Sunan akan meluas satu lingkaran. Suku-suku asli yang ditemukan selama penjelajahan tersebut binasa atau menyerah dan menjadi budak di hadapan kekuatan militer Covenant yang luar biasa. Namun, wilayah selatan Jiangsu juga memberi penduduk asli ini secercah harapan. Mereka yang memberikan kontribusi yang cukup kepada perjanjian dapat terbebas dari perbudakan, menjadi warga negara, dan memperoleh status serta kekuasaan yang setara dengan singa dan vampir.
Saat strategi eksplorasi aliansi bintang sedang berlangsung, Sunan menghabiskan seluruh waktunya terkunci di laboratorium, menenggelamkan dirinya dalam penelitian tentang cara meningkatkan pasangan mistik. Sekarang Longlin telah memiliki Butler 0. 1 dan aliansi bintang memiliki sekelompok murid seperti Carolina, Red Widow, dan Sherman. Dia hanya perlu memahami arah umum, dan sisanya dapat diserahkan kepada bawahannya untuk diimplementasikan. Selain kebutuhan sesekali untuk membuat barang-barang magis yang hanya dia yang bisa buat, pada dasarnya dia adalah seorang manajer yang tidak terlalu ikut campur. Inilah jenis perkembangan yang seharusnya dimiliki oleh kekuatan yang matang. Hanya ketika dia tidak muncul selama beberapa dekade dan aliansi bintang masih dapat beroperasi dengan lancar sesuai dengan jalur yang ada, barulah dapat dianggap sebagai kekuatan yang benar-benar matang. Larut malam, bulan perak menggantung tinggi di langit malam. Cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela kecil, menerangi segala sesuatu di dalamnya. Sunan duduk di salah satu sudut meja panjang, dengan tenang menunggu anggota lainnya datang. Sejak bergabung dengan kelompok penghuni kabin di hutan itu, dia tidak pernah melewatkan satu pesta pun. Meskipun terkadang tidak ada barang yang dibeli, mereka selalu ada tanpa terkecuali. Lagi pula, tidak ada yang tahu barang apa yang akan muncul di pesta itu, dan jika Anda melewatkan harta karun, seperti sang pengembara dan kayu hitam, Anda akan menyesalinya. Mungkin itu adalah pelajaran yang dipetik dari sang pengembara dan hutan hitam, tetapi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, hampir semua orang kecuali sang pemburu hadir. Bahkan para pelancong dan hutan hitam, yang jarang terlihat di masa lalu, kini jauh lebih banyak hadir daripada sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk pertemuan ini. Kedelapan anggota kecuali sang pemburu hadir. Tepat ketika Night Owl mengumumkan dimulainya transaksi, sesosok tiba-tiba muncul di kursi tersebut. Dialah sang pemburu yang selama ini dianggap tidak ada di tempat. Semuanya, saya butuh bantuan kalian. Begitu muncul, sang pemburu langsung berbicara, nadanya lebih serius dari sebelumnya. Kelompok itu saling memandang dengan kebingungan. Akhirnya, Night Owl terbatuk pelan, memecah keheningan, dan bertanya, "Hunter, ceritakan apa yang terjadi." "Aku menjadi target perkumpulan kehidupan abadi," kata pemburu itu dengan serius. "Mereka mengincar kunci menara bintang yang kumiliki, dan mereka berbondong-bondong memburuku. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi aku tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Aku butuh bantuan semua orang di sini. Kau ingin kami membantumu mengusir perkumpulan kehidupan abadi?" tanya Red Heart dengan suara teredam. "Tidak." Pemburu itu menggelengkan kepalanya. "Orang-orang itu semuanya gila dan paranoid. Sekalipun mereka berhasil diusir, mereka akan terus kembali. Kuharap kau bisa membantuku menyingkirkan perkumpulan kehidupan abadi untuk selamanya." Ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang tetap diam. Jika tujuannya hanya untuk mengusir perkumpulan abadi, mereka mungkin akan mempertimbangkannya jika para pemburu menawarkan hadiah yang sesuai. Bisakah itu membunuh para murid penyihir dari perkumpulan kehidupan abadi? Maaf, itu tidak mungkin. Setiap orang yang rasional memahami betapa tingginya risiko bertarung melawan seorang murid penyihir dengan level yang sama. Selain itu, dia adalah seorang murid penyihir dari perkumpulan kehidupan abadi. Mereka tidak berniat mempertaruhkan nyawa mereka untuk berurusan dengan perkumpulan kehidupan abadi demi sedikit keuntungan. Kecuali jika pemburu dapat menawarkan hadiah yang cukup menarik. Sang pemburu juga memahami hal ini. Melihat semua orang tetap diam, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Setelah selesai, aku akan memberikan setiap peserta kunci menara bintang." Mendengar ini, semua orang yang hadir langsung menjadi cerah. Sunan mengangkat alisnya. Sepertinya dugaannya benar. Pemburu itu memang bersekongkol dengan Evans. Hanya Evans yang memiliki begitu banyak kunci menuju menara bintang. "Sepakat," kata mayat itu segera. Keuntungan biasa tidak akan sepadan dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi kunci menuju menara bintang berbeda. Itu melambangkan harapan untuk menjadi seorang penyihir. Sekalipun itu membahayakan nyawaku, aku akan memberikan yang terbaik. Yang lainnya jelas memiliki pemikiran serupa. Setelah ragu sejenak, Night Owl, Heart, Traveler, Blackwood, dan Rose semuanya setuju. Pada akhirnya, hanya tongkat kerajaan dan Sunan yang tersisa. Sang pemburu memandang keduanya dengan ekspresi yang rumit. Karena pemegang tongkat kerajaan sudah memiliki kunci menara bintang, hadiah yang ditawarkannya tidak menarik bagi pihak lain. Hal yang sama berlaku untuk para pemain. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, sang pemburu telah menebak identitas asli pemain tersebut. Evans pernah mengatakan bahwa Sunan sudah memiliki kunci menara bintang, jadi hadiah kali ini mungkin tidak akan terlalu menarik baginya. Faktanya, tak satu pun dari mereka menunjukkan niat untuk memberikan pernyataan, mungkin menunggu dia menawarkan imbalan yang lebih menarik. Setelah ragu sejenak, tangan pemburu itu menyapu meja, dan 2 botol ramuan muncul begitu saja di atas meja. Di bawah cahaya bulan, cairan dalam botol obat perlahan berubah dari biru tua menjadi biru muda, berkilauan dengan cahaya yang indah dan samar. Ini adalah ramuan fajar. Tatapan sang pemburu menyapu melewati Sunan dan kemudian tertuju pada yang lain. Dari semua yang hadir, mungkin hanya Sunan yang pernah mendengar tentang ramuan fajar dari Evans. Setelah meminumnya, umur seseorang dapat diperpanjang sekitar sepertiga, tetapi setiap orang hanya boleh meminum 1 botol. Lebih dari itu tidak akan berpengaruh. Selain itu,
Ramuan ini tidak terlalu efektif untuk murid penyihir, hanya meningkatkan umur mereka 5 hingga 10 tahun. Almarhum dan orang lain semuanya sangat tersentuh. Ini sebenarnya ramuan yang memperpanjang umur. Itu sangat langka. Sekalipun obat ini hanya dapat meningkatkan harapan hidup selama 5 hingga 10 tahun, itu tetaplah peningkatan yang signifikan. Bahkan dengan penggabungan garis keturunan atau modifikasi fisik, masa hidup seorang murid penyihir tingkat ketiga hanya sedikit lebih dari 200 tahun. Tongkat kerajaan itu langsung tergoda. Setelah ragu sejenak, ia berkata, 1 botol ramuan fajar tidak cukup. Tambahkan permata senilai 20.000 koin emas. Mari kita buat kesepakatan. Sang pemburu setuju tanpa ragu-ragu, karena dia tidak perlu membayar koin emas tersebut. Sang tinju suci yang kaya raya akan mengurusnya. Lalu dia menatap Sunan, pemain, bagaimana menurutmu? Sunan terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, 2 botol ramuan fajar, ditambah kunci menara bintang. Mendengar itu, semua orang terdiam sejenak, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak mereka. Itu keterlaluan. Yang mengejutkan semua orang, sang pemburu hanya ragu sesaat sebelum mengangguk dengan tegas dan berkata, "Oke, aku setuju. Tunggu sebentar," kata makhluk undead itu dengan marah. "Mengapa para pemain mendapatkan hadiah jauh lebih banyak daripada kita, padahal kita telah mengerahkan usaha yang sama?" Meskipun yang lain tidak mengatakannya secara eksplisit, tatapan mereka ke arah pemburu dan Sunan dipenuhi dengan ketidakpuasan atau kebingungan. Hanya sang pelancong yang tetap tenang luar biasa. Sang pemburu menjelaskan dengan tenang, karena para pemain lebih kuat darimu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi melalui saluran tinju suci, dia mengetahui beberapa hal yang telah dilakukan Sunan di dunia bawah, dan sangat menyadari bahwa Sunan memiliki kekuatan yang jauh melebihi siapapun di gubuk hutan rahasia. Bahkan si burung hantu malam pun tak mampu menandingi Sunan. Melihat bahwa mayat itu masih belum sepenuhnya menerima penjelasannya, sang pemburu tidak punya pilihan selain menatap Sunan. Yang terakhir mengangkat bahu, dan dengan sebuah pikiran, sebuah golem emas muncul begitu saja di sampingnya. Kemunculan golem yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, yang bertanya-tanya dari mana Sunan mendapatkan makhluk raksasa ini. Perhatian mereka dengan cepat tertuju pada tubuh golem yang berkilauan itu. Ini adalah emas murni. Ross, yang pernah melihat golem adamantin sebelumnya, langsung mengenali jenis golem tersebut dan menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Golem adamantit. Yang lain terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu segera melebarkan mata mereka untuk menatapnya, dan dengan cepat membenarkan apa yang dikatakan Ross. Ini benar-benar golem adamantite. Bagaimana ini mungkin? Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana pemain mendapatkan golem adamantite? Apakah itu diperoleh dari warisan seorang penyihir? Tidak, itu tidak mungkin. Sekalipun golem adamantite yang utuh tetap berada dalam warisan dunia sihir, orang luar tidak akan mampu mengendalikannya. Ini bukan benda ajaib. Anda dapat menggunakannya dengan menghapus jejak mentalnya. Inti jiwa setiap boneka mengandung jejak spiritual yang ditinggalkan oleh penciptanya, yang tidak dapat dihapus oleh pihak luar kecuali jika penciptanya secara aktif menghapusnya. Menghancurkan inti jiwa pun tidak akan membantu. Tubuh dan inti jiwa boneka itu adalah satu kesatuan. Menghancurkan inti jiwa juga akan menghancurkan seluruh boneka tersebut. Namun, jika itu tidak diperoleh dari warisan seorang penyihir, maka mustahil itu dibuat oleh pemain itu sendiri, bukan? Itu tidak mungkin. Mengesampingkan dari mana pemain mendapatkan cetak biru dan bagaimana mereka memperoleh cukup adamantium untuk membuat golem adamantium, keterampilan membuat golem saja sudah cukup untuk membingungkan sebagian besar orang. Pemain ini memang cukup terampil dalam membuat boneka, tetapi keterampilan membuat bonekanya telah mencapai tingkat yang begitu luar biasa. Untuk sesaat, semua orang dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Bahkan para pelancong dan pemburu yang sudah mengetahui kekuatan Sunan pun terkejut. Namun, satu hal yang pasti, Sunan, yang memiliki golem mithril, dapat memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menghadapi perkumpulan kehidupan abadi daripada siapapun yang hadir lainnya. Bahkan mayat-mayat yang paling tidak puas pun terdiam pada saat ini. Melihat bahwa tidak ada lagi yang mengajukan keberatan, pemburu itu berkata dengan suara berat, "Kalau begitu sudah diputuskan. Untuk berjaga-jaga, mari kita menandatangani perjanjian jiwa." Semua orang sepakat bahwa ini adalah pengamanan bagi kedua belah pihak. Tak perlu dikatakan, imbalannya sangat melimpah. Tetapi muncul perbedaan pendapat di antara kelompok tersebut mengenai cara menangani perkumpulan kehidupan abadi. Night Owl dan yang lainnya dengan suara bulat menolak tuntutan para pemburu untuk menghancurkan masyarakat abadi. Itu sama sekali tidak realistis. Sebagian besar murid penyihir tingkat 3 memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Terutama perkumpulan kehidupan abadi, sebuah kelompok yang memiliki banyak musuh dan dibenci oleh semua orang. Mereka masih hidup dan sehat sampai sekarang. Tak seorang pun akan percaya bahwa mereka tidak memiliki kartu truf yang disembunyikan. Mengalahkan seorang murid penyihir level 3 itu mudah, tetapi membunuhnya sangat sulit kecuali Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi setelah melalui proses tawar-menawar, keputusan akhirnya adalah membunuh 3 anggota perkumpulan kehidupan abadi. Sejauh yang saya tahu, tangan iblis dan mulut darah dari perkumpulan kehidupan abadi telah mati. Sekarang, selain Saulo, hanya Ember, Ilo, dan Kalajengking Batu yang tersisa.
Dari keempat orang ini, jika kau membantuku membunuh 3 di antaranya, kesepakatan akan selesai, dan aku akan membayarmu sesuai dengan itu. Begitu sang pemburu selesai berbicara, burung hantu malam langsung bertanya. Apa rencana spesifik Anda? Sang pemburu, yang jelas-jelas telah mengantisipasi hal ini, menjawab tanpa ragu-ragu, perkumpulan kehidupan abadi sedang mencariku di mana-mana. Jika aku mengungkapkan jejak sekecil apapun, aku bisa memancing mereka semua ke sini, sehingga kita bisa memasang jebakan dan memusnahkan mereka sekaligus. Kelompok itu saling bertukar pandang dan mengangguk setuju. Rencana ini, meskipun sederhana, sangat praktis. Saya akan memilih lokasinya dan memberitahu Anda dalam 3 hari. Sang pemburu menoleh untuk melihat burung hantu malam. Kalau begitu, aku butuh bantuanmu untuk membuka kembali pondok di hutan itu. Tidak masalah. Night Owl mengangguk setuju. Pada saat itu, Sunan tiba-tiba angkat bicara, untuk bisa bertahan dari kejaran perkumpulan kehidupan abadi sampai sekarang, akan sulit bagimu untuk melakukannya sendirian. Kamu pasti punya pembantu lain, kan? Setelah mendengar itu, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap tajam ke arah pemburu tersebut. Pemburu itu tersenyum kecut dan berkata, baiklah, aku memang tidak pernah berniat menyembunyikannya, aku punya pembantu. Siapa? Tanya Ross penasaran. Kepalan tangan suci. Jadi merekalah pelakunya. Tongkat kerajaan itu tiba-tiba menyadari. Jangan bertele-tele, desak Heilin cepat, siapakah Holy Fist? Tongkat kerajaan itu tersenyum dan menjelaskan, tinju suci bukanlah satu orang, melainkan sebuah organisasi rahasia yang terdiri dari para ksatria legendaris. Organisasi ini didirikan sekitar 300 tahun yang lalu, dan anggotanya sebagian besar adalah ksatria legendaris dari berbagai negara di wilayah tenggara benua cahaya bintang. Konon, terdapat puluhan ksatria legendaris tingkat 2 dan 3 di antara mereka, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Itu sudah masa lalu, kata pemburu itu dengan getir, selama perang dengan perkumpulan kehidupan abadi, tinju suci kehilangan lebih dari 20 ksatria legendaris. Bahkan pemimpin mereka, Clarence, tewas di tangan ember. Dia adalah satu-satunya ksatria legendaris tinju suci yang memiliki 3 cincin. Tongkat kerajaan itu menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Organisasi para ksatria legendaris tampak seperti raksasa bagi orang awam. Dibandingkan dengan perkumpulan kehidupan abadi, yang semua anggotanya adalah murid penyihir tingkat 3, perkumpulan ini tampak sangat lemah. Kekalahan tinju suci sudah sepenuhnya diperkirakan. Sebaliknya, sungguh mengejutkan bahwa mereka berani bertarung sampai mati melawan perkumpulan kehidupan abadi. Dapat dikatakan bahwa Menara Bintang adalah godaan yang tak tertahankan bukan hanya bagi para calon penyihir, tetapi juga bagi para ksatria legendaris. Saat operasi dimulai, anggota Holy Fist juga akan datang untuk membantu. Namun, pasukan tinju suci telah menderita banyak korban, dan tidak banyak ksatria legendaris yang tersisa. Sebaiknya kau jangan terlalu berharap. Sang pemburu menghela napas. Tongkat kerajaan itu mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa. Setiap bantuan kecil sangat dihargai ketika berhadapan dengan musuh yang tangguh seperti perkumpulan kehidupan abadi. Pernyataan ini mendapat persetujuan luas dari pihak lain. Lagi pula, musuh mereka adalah perkumpulan kehidupan abadi yang terkenal kejam, dan meskipun mereka semua adalah murid penyihir tingkat 3, jauh di lubuk hati mereka masih merasa agak ragu. Bahkan beberapa ksatria legendaris lagi saat ini akan sangat membantu. Paling buruk, mereka bisa digunakan sebagai umpan meriam di saat-saat kritis. Di antara kerumunan itu, hanya Sunan yang tetap tenang dan terkendali sepanjang waktu. Beberapa bulan yang lalu, dia mungkin akan memiliki beberapa keraguan tentang operasi ini. Namun kini, kubus ajaib di dalam kubus Rubik memberinya rasa percaya diri dan kekuatan yang besar. Belum lagi orang-orang lain di dalam pondok di hutan lebat itu, bahkan jika dia harus menghadapi perkumpulan kehidupan abadi sendirian, Sunan akan cukup yakin bisa mengalahkan mereka. Mari kita berhenti sampai di sini dulu untuk saat ini. Saya akan memberitahu semua orang segera setelah lokasi penyergapan dipilih. Sang pemburu memandang sekeliling dengan serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tolong bantu saya, semuanya. Bab 163. 3 hari kemudian, pondok di tengah hutan itu dibuka kembali sesuai janji. Sang pemburu memberitahu semua orang lokasi tempat perkumpulan kehidupan abadi bersembunyi dalam penyergapan. Di luar dugaan, lokasi penyergapan dipilih di dunia bawah tanah, tepatnya di sebuah gua yang berjarak lebih dari 200 km di utara Covenant. Ini adalah kabar baik bagi wilayah selatan Jiangsu, karena letaknya berdekatan dengan wilayah mereka. Dia menduga bahwa pemburu itu mungkin juga telah mempertimbangkan hal ini. Jika penyergapan terhadap para dewa gagal, mereka masih bisa melarikan diri ke wilayah Jiangsu Selatan dan mencari perlindungan. Lokasi penyergapan telah ditentukan, tetapi operasi penyergapan tidak segera dimulai. Lagi pula, para anggota kelompok pondok di hutan itu tersebar di seluruh negeri, dan akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk datang dari tempat lain. Setelah beberapa diskusi, akhirnya diputuskan untuk melaksanakan rencana tersebut dalam 5 hari. Karena memiliki keuntungan berada dekat dengan air, penduduk Provinsi Jiangsu Selatan menghemat waktu perjalanan dan memutuskan untuk menggunakan 5 hari ini untuk melakukan beberapa persiapan. Meskipun dia merasa percaya diri dengan bantuan boneka rahasia itu, lawannya tetaplah perkumpulan kehidupan abadi yang terkenal kejam, jadi selalu lebih baik untuk lebih siap.
Di ruang meditasi, Sunan memeriksa panel pribadinya. Kekuatan mentalnya kini mendekati 52 poin, dan dia akan mampu membangun cincin bintang ke-17 dalam waktu sekitar 5 bulan. Dengan tambahan 4 kemampuan sihir super, bahkan tanpa menggunakan berbagai kartu andalan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah cukup untuk menempatkannya di peringkat menengah atas seorang murid penyihir tingkat 3. Tanpa menggunakan kartu andalanku, seharusnya aku mampu melawan orang-orang seperti Demon Hand dan Bloodmouth sekarang. Yaitu, level legenda 3 cincin. Jika kita menambahkan inti rune ajaib dan berbagai item magis, kita seharusnya tidak kesulitan melawan legenda cincin keempat. Sunan menatap punggung tangannya, di mana terdapat 5 tanda merah terang yang terukir. Tanda lonceng kematian. Tanda silsilah yang dibuat dari darah orang yang membunyikan lonceng kematian. Selain itu, cincin spasial tersebut juga berisi lebih dari 100 permata rune bermutu tinggi. Seiring bertambahnya kekuatan mentalnya, intensitas energi yang mampu ditangani Sunan pun meningkat correspondingly. Berkat hal ini, jumlah permata rune berkualitas tinggi yang dapat disintesis kini meroket hingga mencapai 37, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sunan melakukan pengujian, dan menemukan bahwa satu permata rune tingkat tinggi saja sudah cukup untuk menembus pertahanan cincin perlindungan ekstrim. Kekuatannya kira-kira setara dengan gabungan lebih dari 10 mantra ofensif tingkat 2. Bahkan bisa langsung membunuh golem batu tingkat tinggi. Dengan berbagai kartu truf yang dimilikinya, Sunan yakin bahwa ia memiliki peluang besar untuk menang bahkan melawan para murid penyihir tingkat 3 yang paling hebat sekalipun. Untuk berjaga-jaga, Sunan memasukkan seluruh pasukan golem kecil ke dalam kubus Rubik, mengisi lebih dari setengah kotak kubus tersebut. Selain itu, ia memerintahkan para ksatria sihir untuk bersiap siaga di kota mata raksasa, siap menyerang kapan saja. Setelah melakukan semua ini, Sunan akhirnya merasa lega dan tinggal di kota mata raksasa untuk menunggu operasi dimulai. 5 hari berlalu begitu cepat. Sunan tiba di lokasi penyergapan sesuai kesepakatan. Yang terlihat adalah sebuah gua besar, sangat luas, dengan langit-langit yang halus, tidak seperti tempat lain yang dipenuhi stalaktit yang lebat. Ini juga berarti bahwa tidak ada pintu masuk atau keluar lain di bagian atas gua. Demikian pula, tidak ada pintu masuk lain di bagian dalam gua. Yang terlihat hanyalah dinding batu yang tebal. Gua yang sangat besar itu tertutup sepenuhnya kecuali bagian pintu masuknya. Sunan langsung mengerti. Dengan cara ini, begitu para anggota perkumpulan kehidupan abadi dipancing masuk ke dalam gua, dan jalan keluarnya diblokir, perkumpulan kehidupan abadi akan terjebak seperti kura-kura dalam toples. Tempat yang bagus, komentar Night Owl. Ketika Sunan tiba, semua orang kecuali sang pemburu sudah berada di pondok di hutan lebat itu. Perlu disebutkan bahwa semua orang mengenakan jubah dan topeng, sama seperti saat mereka berada di pondok di hutan, sehingga penampilan mereka benar-benar tertutup. Sunan adalah satu-satunya yang tidak mengenakan topeng, secara terbuka memperlihatkan penampilan aslinya. Saat pertama kali melihatnya dalam kondisi seperti itu, semua orang terkejut. Setelah tersadar, tongkat kerajaan itu tersenyum dan berkata, "Kau cukup jujur." Sang pelancong tertawa kecil, lagi pula, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuktikannya. Identitas asli pemain itu bukanlah rahasia di dalam kabin di hutan lebat tersebut. Namun, karena mempertimbangkan untuk tidak menyinggung perasaan Sunan, tidak ada yang berinisiatif mengungkapkan identitasnya dan mereka menghindari pembicaraan tentang hal itu. Namun, karena Sunan sekarang telah berinisiatif untuk mengungkapkan dirinya, itu berarti dia tidak lagi peduli, jadi mereka tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Setelah mendengar kata-kata sang pelancong, semua orang memandang Sunan dengan sedikit kekaguman. Hanya orang-orang di Jiangsu Selatan yang bisa begitu terbuka dan jujur. Dengan kekuatan dan pengaruhnya saat ini, bahkan jika dia mengungkapkan identitas aslinya, dia tidak takut menjadi sasaran. Mengesampingkan hal-hal lain, golem yang terbuat dari adamantium itu saja sudah cukup untuk mencegah banyak orang yang berniat jahat. Di mana pemburunya? Tanya Sunan sambil melihat sekeliling. Waktu hampir habis. Begitu Night Owl selesai berbicara, tatapannya tiba-tiba menajam, dan dia menoleh ke arah pintu masuk gua. Mereka sudah datang. Diiringi suara langkah kaki ringan, 7 atau 8 sosok memasuki gua. Pemimpinnya adalah seorang pemburu. Di belakangnya, diikuti oleh 6 pria yang mengenakan baju zirah berat, memancarkan aura yang kuat. Setelah sekilas melihat, Sunan dapat mengetahui bahwa ke-6 pria itu adalah ksatria legendaris, dan baju zirah yang mereka kenakan serta pedang panjang di pinggang mereka semuanya adalah senjata yang dirasuki iblis. Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Saat mendekat, sang pemburu pertama-tama meminta maaf, lalu menunjuk ke orang-orang di belakangnya dan memperkenalkan mereka. Mereka adalah Pufido dan Mos, anggota berpangkat tinggi dari tinju suci. Keduanya adalah ksatria cincin kedua legendaris dengan pengalaman tempur yang luas. Ini Kurt Berger. Sang pemburu memperkenalkan keempat orang yang tersisa satu persatu. Namun, selain memberi sedikit anggukan kepada Pufido dan Mos sebagai salam, yang lain bereaksi acuh tak acuh terhadap keempat orang lainnya. Lagi pula, di mata mereka, seorang ksatria legendaris cincin pertama hanyalah umpan meriam, dan hanya ksatria legendaris cincin kedua yang layak mendapat perhatian mereka. Sang pemburu memahami prinsip ini, dan setelah pendahuluan, dia melewatkan basa-basi dan langsung ke intinya. Aku sengaja meninggalkan beberapa jejak di sepanjang jalan.
Aku yakin perkumpulan kehidupan abadi akan segera menyusul di sini. Semuanya, harap bersiap-siap untuk melakukan penyergapan. Rincian spesifik operasi tersebut telah dibahas oleh semua orang sebelumnya, jadi begitu mendengarnya, mereka segera mulai bekerja tanpa menunda-nunda. Selain para pemburu, burung hantu malam, pemegang tongkat kerajaan, dan anggota organisasi tinju suci yang tetap berada di dalam gua, sisanya meninggalkan gua, berpasangan untuk mencari tempat terpencil di dekatnya untuk bersembunyi. Mereka kemudian akan muncul kembali dan memblokir pintu masuk begitu anggota perkumpulan kehidupan abadi memasuki gua. Bersama Sunan ada bunga mawar. Keduanya menggunakan mantra tembus pandang dan menaburkan ramuan untuk menghilangkan bau sebelum menunggu. Pertarungan tinju suci sudah berakhir, kata Ross tiba-tiba pelan. Sunan meliriknya dan mengangguk sedikit. Organisasi kesatria yang dulunya hebat dan legendaris itu dibantai oleh perkumpulan kehidupan abadi, hanya menyisakan segelintir 6 anggota. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, mungkin hanya akan tersisa sedikit orang. Bahkan jika ancaman dari perkumpulan kehidupan abadi berhasil dieliminasi pada akhirnya, tinju suci, dengan hanya segelintir orang yang tersisa, akan mati hanya dalam nama saja. Namun, Sunan sedang memikirkan hal lain. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejauh ini, hanya ada 2 organisasi magang penyihir tingkat 3 di wilayah tenggara benua ini, Pondok Hutan dan Perkumpulan Kehidupan Abadi. Kedua organisasi tersebut jika digabungkan mencakup setidaknya setengah dari jumlah murid penyihir tingkat 3 di wilayah tenggara benua itu. Setelah pertempuran hari ini, hanya satu dari keduanya yang akan tersisa. Jumlah murid penyihir tingkat 3 di wilayah tenggara juga akan menurun tajam. Ngomong-ngomong, aku sudah membunuh 4 murid penyihir tingkat 3 sejauh ini. Sunan tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan tajam jumlah murid penyihir tingkat 3 di wilayah tenggara. Namun, ini mungkin bukan hal yang buruk. Mengingat keterbatasan sumber daya di daratan utama, semakin sedikit murid penyihir tingkat 3, semakin baik. Kekaisaran Canjin akhir-akhir ini sering melakukan pergerakan militer, yang tampaknya menargetkan ke Pangeran Fansing. Apakah kau menyadari hal ini? Ross tiba-tiba mengangkat topik lain. Sunan melirik Yang Wei, mengangkat alisnya, dan berkata, apa, Kadipaten Jinghua mengutusmu sebagai pembujuk? Saya tidak akan menyebut diri saya sebagai pelobi, karena ini juga menyangkut kepentingan saya, Ross mengakui dengan jujur. Kekaisaran Canjin telah mendominasi wilayah tenggara selama ratusan tahun, mengeksploitasi negara-negara tetangga dan menggunakannya sebagai sumber makanan untuk pertumbuhannya sendiri. Banyak negara sudah dipenuhi rasa dendam, tetapi mereka tidak berani melawan karena mereka diintimidasi oleh kekuatan militer Kekaisaran Canjin yang dahsyat. Jika Kerajaan Bintang memimpin perlawanan terhadap Kekaisaran Emas Biru, saya yakin banyak negara lain akan mengikuti jejaknya. Ekspresi Sunan tampak aneh, saat ini kita sedang bekerja sama untuk menghadapi perkumpulan kehidupan abadi, tetapi kau malah menggali lubang untuk tongkat kerajaan di balik layar. Ross mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi ketika masih muda, Xuanzang pernah berselisih dengan keluarga kerajaan saat itu, jadi dia tidak pernah merasa memiliki ikatan yang kuat dengan Kekaisaran Canjin. Jika kaulah yang mengambil langkah itu, aku yakin dia tidak akan ragu untuk meninggalkan Kekaisaran Canjin dan pindah ke negara lain. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia masih bisa menjadi tamu kehormatan di negara lain. Mata Sunan sedikit berkedip saat dia berpikir sejenak. Seperti yang dikatakan Ross, selain beberapa pengecualian seperti tongkat kerajaan, sebagian besar murid penyihir yang lahir dalam keluarga kerajaan atau klan kerajaan memiliki kepentingan yang terikat pada negara. Kemakmuran dan pertumbuhan Kerajaan Bintang juga bermanfaat bagi perkembangannya dan aliansi Bintang. Mengesampingkan hal-hal lain, jika Kerajaan Bintang berekspansi keluar, mereka pasti harus membeli sejumlah besar obat-obatan, boneka, dan senjata dari aliansi Bintang, yang darinya aliansi Bintang dapat menuai keuntungan besar. Selain itu, mengingat tindakan serakah Kekaisaran Canjin saat ini, bahkan jika Kepangeran Langit Berbintang tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, perang pasti akan terjadi cepat atau lambat. Akan lebih baik untuk memanfaatkan situasi saat ini untuk membentuk aliansi, melancarkan serangan, dan merebut inisiatif. Dengan pikiran yang berkecamuk, Sunan dengan cepat menyusun rencana. Baiklah, saya akan menyampaikan maksud Anda. Setelah mendengar persetujuan Sunan, ekspresi Yang Wei berseri-seri gembira. Tiba-tiba, tatapannya menajam, dan dia tiba-tiba menoleh ke kejauhan. Sebelum dia, Sunan sudah menyadarinya. Tanpa suara, 4 sosok muncul begitu saja di depan gua. Selain pria berjubah panjang yang tampak relatif normal, 3 orang lainnya memiliki penampilan yang sangat aneh. Seorang wanita dengan sosok yang anggun dan sikap yang elegan, tetapi wajahnya hanya memiliki sepasang mata. Makhluk yang seluruhnya terbuat dari api, menyerupai siluet humanoid yang kabur, dengan jenis kelamin yang tidak dapat ditentukan. Ada juga seorang pria yang seluruh tubuhnya tertutup baju zirah obsidian, hanya wajahnya yang berwarna abu biru yang terlihat. Ia juga memiliki ekor yang terdiri dari beberapa segmen di bagian belakang pantatnya, dengan lubang di ujungnya yang menyerupai mulut ikan lamprey. Jelas sekali bahwa keempat orang ini adalah Saulo, Iro, Ember, dan Stone Scorpion dari Eternal Life Society. Sunan tak kuasa menahan desahannya dalam hati. Termasuk Ugo, Bloodmouth, dan Demon Hand,
yang tewas di tangannya. Para anggota perkumpulan kehidupan abadi sangat suka membuat diri mereka tampak bukan manusia maupun hantu. Bagi mereka, tubuh manusia adalah sesuatu yang dapat dibuang begitu saja. Mereka dapat membuangnya kapan saja demi mengejar kekuasaan. Hanya Saulo yang tampak agak normal, tetapi itu belum tentu benar. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di balik jubah panjang itu? Jika Saulo mampu menundukkan sekelompok iblis dan monster, dia sendiri mungkin adalah iblis atau monster yang jauh lebih kuat. Mungkin karena takut pemburu yang akhirnya berhasil mengejar mereka akan melarikan diri, atau mungkin karena percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, keempatnya melirik sekeliling sekali sebelum bergegas masuk ke dalam gua tanpa ragu-ragu. Namun, setelah memasuki gua, mereka menemukan bahwa ada 7 atau 8 orang lain selain para pemburu. Sekelompok orang mengamati mereka dengan geli. Saul dan ketiga temannya segera menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka berbalik dan melihat sekelompok orang berjalan masuk dari pintu masuk gua, menghalangi jalan keluar mereka. Jiangsu Selatan. Saul langsung mengenali Sunan, yang tidak mengenakan masker, dan setelah berpikir sejenak, dia memahami situasi saat ini. Jadi begitulah. Gubuk hutanmu akan berperang melawan kami. Night Owl berkata dingin, ini menyangkut menara bintang, harapan untuk menjadi penyihir. Tidak ada calon penyihir yang bisa menolak godaan ini. Itu benar. Saulo mengangguk tenang. Meskipun dikelilingi oleh musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat, Saulo dan ketiga orang lainnya tetap tenang luar biasa. Berhenti bicara omong kosong. Mulut yang terbentuk dari bara api itu retak ke atas membentuk lengkungan, memperlihatkan senyum mengejek. Karena kita semua di sini untuk memperebutkan kunci menara bintang, mari kita bertarung. Yang terkuat akan mendapatkan hadiah yang pantas mereka dapatkan. Bukankah itu adil? Begitu kata terakhir terucap, seluruh tubuh ember yang berapi-api membengkak dan membesar seolah-olah telah dilumuri minyak, berubah menjadi kobaran api dahsyat yang menyapu ke arah Night Owl dan Hunter di depannya. Mata Night Owl berkedut, sambil berpikir dalam hati bahwa pria ini benar-benar orang gila. Sebelum penyergapan, para pemburu memberikan informasi intelijen yang mereka miliki tentang perkumpulan kehidupan abadi kepada kelompok tersebut. Salah satu masalahnya adalah sebagian besar anggota perkumpulan kehidupan abadi menderita ketidakcocokan garis keturunan, yang menyebabkan perubahan drastis dalam kepribadian mereka dan kecenderungan terhadap ekstremisme, kegilaan, dan distorsi psikologis dalam berbagai tingkatan. Ini termasuk bara api. Ia memiliki garis keturunan kuno yang disebut iblis magma, yang memberinya kemampuan untuk memanipulasi elemen api dan jiwa. Ia haus darah, gila, dan senang menyiksa jiwa orang lain. Dia benar-benar orang gila. Tindakannya saat ini menegaskan hal tersebut. Melancarkan serangan saat dikepung dan disergap, menyerbu musuh sendirian, hanya orang gila yang akan melakukan hal seperti itu. Meskipun dalam hati mereka menggerutu, Night Owl dan Hunter bertindak cepat, secara bersamaan melepaskan mantra yang telah mereka persiapkan secara diam-diam, memfokuskan serangan mereka pada ember. Pertempuran pun dimulai. Pada saat yang sama, anggota Forest Heart dan anggota Holy Fist yang tersisa, termasuk Pufido, juga bergegas menuju Saulo dan kedua temannya. Kalajengking batu. Teriak Saulo tiba-tiba. Begitu kata-kata itu terucap, kalajengking batu itu, dengan tubuhnya yang tertutup cangkang obsidian, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan melengking yang hampir menghancurkan gendang telinga. Jeritan itu berubah menjadi gelombang suara nyata yang menyebar keluar. Dalam sekejap, serangkaian suara retakan terdengar, dan retakan besar muncul di dinding batu di sekitarnya dan di bagian atas gua, dengan kerikil berjatuhan dengan deras. Sebelum ada yang sempat bereaksi, terdengar suara dentuman keras dan gua itu runtuh. Bab 164. Semua orang benar-benar terkejut dengan langkah tak terduga musuh tersebut. Terlena dan bahkan sebelum sempat keluar dari gua, mereka diterjang oleh batu besar yang jatuh dari langit. Guru! Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus, dan debu beterbangan kemana-mana. Sunan tiba-tiba merasa pandangannya menjadi gelap, lalu kakinya kehilangan keseimbangan, menyebabkan dia jatuh ke bawah. Dalam sekejap, Sunan dengan tegas mengaktifkan inti rune sihir untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan perlindungan cincin perlindungan ekstrim dan mantra perisai, batu besar yang jatuh dari atas tidak dapat melukainya sedikitpun. Segera setelah itu, dia mengaktifkan mantra levitasi pada jubah tembus pandangnya, dan sosoknya yang jatuh dengan cepat stabil, melayang di udara. Lambat laun, suara gemuruh di telinga saya pun mereda. Tidak ada lagi batu besar yang jatuh dari atas. Barulah saat itu Sunan punya waktu untuk melihat sekelilingnya. Saat ini ia berada di dalam sebuah gua besar, tetapi perbedaannya adalah terdapat sebuah lubang raksasa berbentuk tidak beraturan dengan diameter sekitar 7 atau 8 meter di atas kepalanya, yang membentang ke atas hingga jarak yang tidak diketahui, dan berakhir dalam kegelapan total. Dia baru saja jatuh dari sana. Dunia bawah tanah memiliki medan yang kompleks, mirip seperti sarang lebah raksasa yang lebih kompleks. Terdapat gua lain di sisi berlawanan dari gua pertama, yang tidak mengejutkan Sunan. Sungguh mengejutkan, kalajengking batu itu mampu melancarkan serangan jarak jauh yang luar biasa, langsung meruntuhkan seluruh gua dan menyebabkan perubahan pada medan di sekitarnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mantra atau benda-benda magis seorang murid penyihir. Kemampuan garis keturunan. Sunan tampak sedang termenung. Ini kemungkinan besar adalah kemampuan terarah untuk memanipulasi tanah dan batuan guna mengubah lingkungan.
Jika kekuatan sejati Stone Scorpion benar-benar mencapai titik di mana dia dapat secara sembarangan menyebabkan perubahan lingkungan berskala besar, maka dia tidak lain adalah seorang penyihir dan dapat dengan mudah membunuh mereka semua di tempat, tanpa harus melalui semua kesulitan ini. Namun, ini berarti pengepungan telah berhasil dipatahkan. Jika para anggota perkumpulan kehidupan abadi berhasil melarikan diri, operasi mereka akan dianggap gagal. Tapi orang-orang gila itu mungkin tidak akan pergi begitu saja. Seolah untuk memverifikasi pikiran batin Sunan, sebagian dinding batu sejauh 40 atau 50 meter di depannya tiba-tiba menggembung perlahan, lalu dengan cepat mengeras menjadi bentuk kalajengking batu. Petik 2 titik. Benar-benar. Sunan tersenyum kecut, pandangannya terus mengamati kalajengking batu itu. Memilih untuk bertarung di tempat ini adalah kesalahan besar yang akan kau sesali. Kalajengking batu itu perlahan terlepas dari dinding batu dan melayang di udara, menatap Sunan dengan tatapan seolah-olah ia adalah mangsa yang terjebak dalam perangkap. Ini adalah wilayah kekuasaan saya. Di tempat seperti ini, dikelilingi tanah dan bebatuan, tak seorang pun bisa melawan saya. Sunan melirik ekor kalajengking di punggungnya dan tiba-tiba mencibir. Berhentilah bermain-main. Ini hanya Shattering Scream. Kau jelas-jelas keturunan Stone Singer, tapi kau bertingkah seperti elemental bumi. Mendengar itu, ekspresi Stone Scorpion membeku, dan pupil matanya menyempit tajam. Bagaimana orang ini bisa tahu? Para penyanyi batu sangatlah langka. Jika dia tidak menyatu dengan garis keturunan penyanyi batu, dia tidak akan tahu bahwa garis keturunan kuno seperti itu ada. Dia tidak pernah mengungkapkan garis keturunannya kepada siapapun, termasuk sesama anggota masyarakat abadi. Bagaimana pria ini bisa mengetahui rahasiaku hanya dengan sekali lihat? Melihat ekspresi terkejut dan ragu-ragu dari kalajengking batu itu, Sunan terkekeh sendiri. Dia pernah melihat seorang penyihir yang telah menyatu dengan penyanyi batu di kehidupan sebelumnya, tetapi penampilannya agak berbeda dari kalajengking batu di hadapannya, sehingga dia tidak mengenalinya pada awalnya. Namun, setelah lawannya melepaskan kemampuan khas dari garis keturunan Stone Singer, Shattering Scream, dia langsung menyadari hubungannya. Stone Singer adalah makhluk menakutkan dan aneh yang terbuat dari batu yang lentur dan mudah berubah bentuk, yang sekilas tampak seperti kalajengking. Mereka mahir menggunakan lagu-lagu mereka untuk memanipulasi tanah dan bebatuan, menciptakan efek yang mirip dengan sihir elemen bumi. Tentu saja, apa yang disebut nyanyian oleh penyanyi batu itu hanyalah suara bising yang kasar bagi telinga manusia. Mereka tidak sebaik elemen bumi dalam memanipulasi tanah dan batuan, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk membatu. Makhluk yang terkena ekor penyanyi batu akan membatu. Setelah itu, penyanyi batu akan membawa mangsa yang membatu kembali ke sarangnya, memaksa mereka mendengarkan lagu-lagunya, lalu memakannya untuk mendapatkan nutrisi saat ia lapar. Sunan ingat bahwa penyanyi batu sudah tidak ada lagi di benua berbintang. Bahkan di era kebangkitan elemen selanjutnya, para penyihir masih menangkap penyanyi batu dari dunia lain. Fakta bahwa kalajengking batu di hadapan saya dapat menyatu dengan garis keturunan penyanyi batu merupakan suatu keberuntungan. Di benua berbintang saat ini seharusnya menjadi salah satu dari sedikit garis keturunan kuno yang memiliki kekuatan luar biasa tanpa memengaruhi temperamen seseorang, dan reaksi penolakan garis keturunannya sangat lemah sehingga dapat diabaikan. Wawasan Anda cukup mengejutkan. Kalajengking batu kemudian tersadar dan mencibir berulang kali. Sayangnya, ini tidak akan mengubah nasibmu. Sekarang kau dan teman-temanmu telah terpisah, dan kau sendirian. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan menghabisi yang lain. Nada suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sunan tampaknya tidak peduli sama sekali, dan berkata sambil tersenyum tipis, kaulah yang sendirian. Begitu suara itu berhenti, kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari sekitar kalajengking batu itu, dengan cepat mengembun menjadi hantu cakar abu-abu besar, yang kemudian menebasnya dengan suara yang menusuk. Cakar malapetaka. Ekspresi kalajengking batu berubah seketika. Bukankah ini kekuatan cincin malapetaka, sebuah benda magis tingkat bercahaya? Namun dia ingat dengan jelas bahwa cincin malapetaka hanya bisa memanggil satu cakar malapetaka. Sunan agak terkejut. Dia tidak menyangka kalajengking batu akan mengenali cakar malapetaka. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu buku sihir. Mengetahui kekuatan benda magis bercahaya itu, kalajengking batu itu tidak berniat menghadapinya secara langsung dan segera menghindar, tetapi keempat cakar malapetaka itu tanpa henti mengejarnya seperti lintah. Karena tak punya pilihan lain, kalajengking batu itu hanya bisa membuka mulutnya dan meraung. Seketika, serangkaian suara retakan terdengar, dan dinding batu di sekitarnya terbelah, dengan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan masuk dan menyatu menjadi dinding batu tebal di depan kalajengking batu itu. Klik! Keempat cakar malapetaka itu seketika merobek dinding batu hingga hancur berkeping-keping, tetapi memanfaatkan kesempatan ini, kalajengking batu itu telah menyiapkan mantranya dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan jeritan. Hancurkan gelombang suara. Dengan restu dari garis keturunan penyanyi batu, kekuatan gelombang suara yang menghancurkan diperkuat beberapa kali lipat. Distorsi yang terlihat seketika mengubah cakar malapetaka menjadi awan asap abu-abu, yang perlahan menghilang ke udara. Namun, sebelum kalajengking batu itu sempat menunjukkan kegembiraannya, kabut abu-abu lainnya muncul dari kehampaan, mengembun sekali lagi menjadi 4 cakar malapetaka yang menyerang dengan ganas. Ekspresi Stone Scorpion berubah drastis.
Dari sudut matanya, dia melirik Sunan dan melihat yang terakhir melepas 4 cincin dari tangan kirinya dan mengenakan 4 cincin baru. Detik berikutnya, 4 cakar malapetaka lainnya muncul. Melihat ini, Kalajengking Batu langsung mengerti, dan wajahnya meringis kesakitan. Separuhnya adalah kengerian, dan separuhnya lagi adalah kecemburuan. Orang ini sebenarnya memiliki lebih dari 10 cincin malapetaka. Apakah dia seorang pedagang grosir barang-barang sihir tingkat rendah? Mengapa seseorang memiliki begitu banyak benda magis tingkat bercahaya? Kali ini, Kalajengking Batu itu akhirnya tidak bisa menghindar. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan ke-4 cakar malapetaka yang tersisa menusuk tubuhnya. Di tengah desisan yang menyeramkan, energi korosif menyapu seluruh tubuh Kalajengking Batu itu, menyebabkannya membeku di udara dan tanpa sengaja mengeluarkan jeritan melengking. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi pada Kalajengking Batu itu. 4 cakar malapetaka lainnya muncul dari kehampaan. Tunggu, kenapa masih ada 4 lagi? Datang lagi. Melihat gerombolan hantu bercakar abu-abu yang berjumlah puluhan dan berkerumun rapat di depannya, mata Stone Scorpion menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan yang mendalam. Sebenarnya, Sunan memiliki berapa banyak cincin malapetaka? Panggilan. Lebih dari selusin cakar malapetaka menembus tubuh Kalajengking Batu itu hampir bersamaan, merampas kekuatan hidupnya dan memberikan pukulan berat pada jiwanya. Dalam persepsi Sunan, aura jiwa Kalajengking Batu itu melemah hampir seketika hingga menjadi redup seperti nyala lilin yang tertiup angin. Terkena pukulan keras ini, Kalajengking Batu itu jatuh langsung dari udara dan menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Kilat menyambar dari kejauhan dan menembus dahinya dengan suara mendesis. Sebelum kesadarannya terperosok ke dalam kegelapan abadi, sebuah pikiran terlintas di benak Stone Scorpion. Dialah sebenarnya yang benar-benar sendirian. Meskipun Sunan sendirian, dia memiliki sejumlah besar item sihir tingkat bercahaya. Dia akan lebih baik menghadapi beberapa murid penyihir tingkat 3. 100 meter jauhnya, Sunan perlahan menarik tangannya dan melirik ke-4 cincin di tangan kirinya. Lingkungan gua di dunia bawah tanah memang sangat cocok bagi garis keturunan penyanyi batu untuk mengerahkan kemampuannya. Jika Kalajengking Batu berhasil unggul, akan dibutuhkan banyak usaha untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Sunan dengan tegas menggunakan lebih dari 20 cincin malapetaka sekaligus, dan dengan cepat serta telak mengalahkan Kalajengking Batu. Sayang sekali bahwa murid penyihir tingkat 3 ini, yang kekuatannya tidak kalah dari Bloodmouth dan Demon Hand, terbunuh oleh Sunan dengan bantuan peralatannya yang lebih unggul sebelum dia sempat sepenuhnya melepaskan kemampuannya. Namun, jika dia tahu bahwa ada lebih dari 20 lingkaran malapetaka di lingkaran spasial Sunan, dia mungkin akan sangat putus asa hingga akhirnya bunuh diri. Setelah mengenakan cincin malapetaka yang baru, Sunan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan sekelilingnya. Sayangnya, medan magnet dan lingkungan geografis yang unik di dunia bawah tanah sangat membatasi metode seperti penggunaan kekuatan mental untuk melakukan eksplorasi. Setelah mencoba mencari arah sejenak tanpa hasil, Sunan menggelengkan kepalanya dan secara acak memilih arah untuk terbang maju. Wow! Kobaran api yang dahsyat menghantam dinding batu dengan keras, seketika meninggalkan permukaan yang hangus dan retak. Tawa melengking dan gila dari bara api itu menggema di seluruh gua. Dia telah berubah menjadi raksasa berapi-api setinggi lebih dari 60 meter, dengan penampilan seperti iblis dan 2 tanduk di kepalanya. Kepalanya hampir menyentuh puncak gua, dan dia mengayunkan tinju raksasanya untuk menyerang tongkat kerajaan, sang pengembara, dan Pufido. Kobaran api yang dahsyat menyebabkan suhu udara terus meningkat, bahkan membuat udara itu sendiri tampak sedikit terdistorsi. Gua yang sangat besar itu telah berubah menjadi seperti neraka yang menyengat. Beberapa mayat hangus tergeletak di sudut ruangan. Barang-barang itu milik beberapa anggota dari Holy Fist. Saat pertempuran pecah, beberapa ksatria legendaris dari cincin pertama dengan cepat dan telak dibunuh oleh ember, bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk memainkan peran penting. Sekumpulan tikus gat. Apakah yang bisa kamu lakukan hanyalah bersembunyi dan melarikan diri? Ember meraung dan mengumpat dengan liar, mencoba memprovokasi Skepter dan yang lainnya untuk berkonfrontasi langsung dengannya. Namun, pihak yang terakhir tetap tidak terpengaruh. Cahaya keemasan samar menyelimuti tongkat kerajaan itu, membuatnya kebal terhadap suhu tinggi di sekitarnya dan meningkatkan kecepatannya, memungkinkannya untuk dengan lincah dan cepat menghindari tinju ember. Sumber cahaya keemasan itu adalah tongkat kerajaan di tangannya. Beberapa saat sebelumnya, di hadapan semua orang, tongkat kerajaan itu ditarik keluar dari tubuh. Tongkat kerajaan ini, yang tampak seperti terbuat dari emas, sangat berkilauan dan memiliki banyak sekali permata langka yang bertatakan di bagian atasnya. Di sisi lain, para pelancong juga mengandalkan perlindungan cabang pohon roh biru untuk menjadi kebal terhadap suhu tinggi dan api. Percikan api mengenai sang pelancong beberapa kali, tetapi terhalang oleh cahaya biru yang terpancar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan Traveler dan Skepter, Pufido dan Moss berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Keduanya hanya bisa mengandalkan kekuatan elemen untuk menahan suhu tinggi, dan tak lama kemudian wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan, yang mengindikasikan bahwa mereka telah menghabiskan banyak energi. Sang pemegang tongkat kerajaan melihat ini dan diam-diam mengerutkan kening. Dia mengangkat tongkat emasnya, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari ujungnya, menghantam kehampaan 100 meter jauhnya seperti anak panah dan menciptakan riak.
Sesaat kemudian, sebuah kuku mirip binatang buas muncul dari riak air. Kemudian disusul kaki, badan, tangan, dan kepala yang satunya lagi. Tak lama kemudian, sesosok makhluk berkepala anjing dan bertubuh manusia muncul di kehampaan. Sekilas, makhluk ini tampak agak mirip kobold. Namun setelah diperiksa lebih teliti, keduanya sangat berbeda. Berbeda dengan para kobold yang kotor dan kurus kering, makhluk berkepala anjing di hadapan mereka tampak tegap dan berotot, memancarkan aura kepahlawanan dan kekuatan. Ia mengenakan baju zirah yang bagus dan memegang pedang besar. Sang utusan roh berkepala mastif. Sang pelancong terkejut dan melirik tongkat kerajaan itu dengan heran. Ini adalah makhluk gaib yang sangat langka dan kuat. Tongkat kerajaan ini bahkan dapat memanggilnya. Apakah itu acak? Atau apakah itu target pemanggilan yang ditentukan berdasarkan kontrak? Setelah melihat sekeliling, utusan roh berkepala mastif itu langsung mengunci targetnya dan menyerbu ke arah bara api seperti anak panah. Yang terakhir mengayunkan tinju raksasanya ke arah utusan roh, tetapi roh berkepala mastif itu dengan mudah menghindarinya dan kemudian mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedang besar itu, yang panjangnya hanya sekitar 2 meter, memutus lengan berapi selebar 4 atau 5 meter itu bersamaan dengan pedang tersebut saat menembus tubuh. Ah! Ember menjerit memekakkan telinga, memegangi lengannya dan terhuyung mundur. Mata sang pelancong langsung berbinar. Jadi begitulah adanya. Serangan utusan roh berkepala mastif dipenuhi dengan energi positif yang kuat, sementara raksasa api, yang bertransformasi dari garis keturunan iblis lava cair, merupakan kombinasi elemen api dan energi negatif. Utusan roh berkepala mastif dapat dikatakan sebagai penangkal yang sempurna untuknya. Sebelum sang pelancong dapat menikmati kesenangannya terlalu lama, ia tiba-tiba mendengar suara air yang mengalir deras. Saat mendongak, aliran air itu tampak mengalir turun dari entah di mana, benar-benar memenuhi seluruh pandangan. Ledakan. Gelombang raksasa itu menghantam sang pelancong, kekuatan dahsyatnya hampir membuatnya jatuh dari langit. Pikiran sang pengembara menajam, dan tiba-tiba seberkas cahaya biru memancar dari tubuhnya. Detik berikutnya, ia merasakan air di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Saat melihat sekeliling, tanah dan dinding batu benar-benar kering, tanpa jejak kelembapan. Tidak jauh dari situ, pria yang memegang tongkat kerajaan itu tampak murung. Beberapa saat yang lalu, utusan roh berkepala mastif juga terjebak dalam ilusi dan dibunuh oleh Ember dan Ilo bersama-sama. Ini terjadi lagi. Tongkat kerajaan itu menyimpan dendam terpendam. Adegan serupa telah terjadi lebih dari sekali sejak pecahnya pertempuran. Tepat ketika mereka hampir unggul, Iro, yang bersembunyi di balik bayangan, melancarkan serangan mendadak dan membalikkan keadaan. Kemampuan ilusi wanita ini sangat kuat. Bahkan dengan informasi dari pemburu dan penawar yang mereka minum untuk meningkatkan daya tahan ilusi mereka tetap tidak bisa sepenuhnya menahannya. Seandainya Iro tidak diam-diam ikut campur, dia dan sang pengembara pasti sudah mengalahkan Ember sejak lama. Bab 165. Brengsek. Melihat bahwa lengan para bara api telah pulih sepenuhnya dan mereka menyerang lagi, tongkat kerajaan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melawan balik. Dia tahu betul bahwa tujuan pihak lain adalah untuk melemahkan kekuatannya dan kekuatan sang pelancong. Begitu mereka menunjukkan tanda-tanda kelemahan, Iro, yang bersembunyi di balik bayangan, akan memperlihatkan taringnya seperti ular berbisa dan menggigit mereka dengan keras. Adapun Pufido dan Moss, dia sudah secara otomatis mencoret kedua pemain itu. Baik Ember yang bertubuh raksasa maupun Iro yang sulit ditangkap tidak memiliki cukup cara untuk menghadapi mereka. Peran mereka hanyalah membantu menyerap sebagian serangan Ember. Hahaha, percuma saja, kau bukan tandingan kami. Tawa liar bara api menggema di seluruh gua, menyebabkan puing-puing berjatuhan dari dinding batu. Bang! Ember meninju sang pengembara, yang tubuhnya tiba-tiba bercahaya biru yang menetralkan serangan itu sebelum dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, sang pelancong tiba-tiba merasa pusing, dan seolah-olah sepasang mata biru terang muncul di hadapannya. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Dia menggigit lidahnya keras-keras, dengan cepat sadar kembali, dan mencurahkan energi spiritualnya ke cabang pohon roh biru langit. Saat cahaya biru semakin intens, rasa disorientasi itu langsung hilang. Brengsek. Sang pelancong mengumpat dalam hati. Ilusi wanita itu benar-benar merasuki segalanya. Selama dia menunjukkan sedikit saja kelemahan, dia akan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Jika ini terus berlanjut, pihak kita pasti akan mengalami kekalahan. Dia menoleh untuk melihat tongkat kerajaan itu, dan pandangannya bertemu dengan pandangan tongkat kerajaan tersebut. Tatapan mata mereka bertemu, dan mereka langsung memahami niat satu sama lain. Tanpa ragu-ragu, sang pengembara dan tongkat kerajaan itu melesat pergi ke arah yang berlawanan secara bersamaan. Melihat itu, Eugene sedikit terhenti, ragu sejenak. Yang mana yang harus saya pilih? Mereka sebaiknya berpisah dan mengejar Iro secara terpisah. Namun hal ini akan menghancurkan aliansi antara dia dan Iro. Dalam situasi 1 lawan 1, dia sebenarnya tidak yakin apakah dia bisa mempertahankan tongkat kerajaan atau sang pengembara. Namun tak lama kemudian, ia tak perlu lagi ragu-ragu. Di tengah suara siulan yang teredam, angin kencang tiba-tiba muncul dan menyapu seluruh gua dalam sekejap. Entah itu sang pemegang tongkat kerajaan dan pengembara, atau Pufido dan Moss, mereka semua berhenti sejenak, mata mereka dipenuhi kebingungan. Haha,
Iro, pasti kamu. Ember tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan dan mencengkeram Pufido dan Moss dengan kedua tangannya. Tangan-tangan berapi yang besar itu mencengkeram erat, seketika mengubah keduanya menjadi sisa-sisa hangus. Dia dengan cepat mengejar si pelancong dan meninjunya, membuatnya terlempar ke arah tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan dan sang pengembara akhirnya terbebas dari ilusi dan mendongak untuk melihat kobaran api yang mengelilingi mereka, benar-benar melingkupi mereka. Melihat hal itu, tongkat kerajaan dan hati sang pengembara pun tenggelam ke dasar. Wanita yang bersembunyi di balik bayangan itu memiliki teknik ilusi yang sangat sulit diprediksi dan diantisipasi, sehingga mustahil untuk dilawan. Tanpa menemukan cara untuk melenyapkannya terlebih dahulu, melarikan diri maupun membunuh Ember tidak mungkin dilakukan. Namun wanita itu tidak pernah menampakkan diri dan tetap bersembunyi di balik bayangan, sehingga meskipun mereka ingin berurusan dengannya, mereka tidak berdaya. Berhentilah meronta, terimalah kematianmu dengan patuh, dan kamu akan lebih sedikit menderita. Suara ejekan bara api bergema dari kobaran api di sekelilingnya. Tongkat kerajaan dan sang pengembara mengabaikannya dan hendak melanjutkan upaya pelarian mereka ketika tiba-tiba terdengar raungan dari telinga mereka. Melihat ke arah sumber suara, mereka melihat bahwa tirai api yang tak tembus itu tiba-tiba meledak, menciptakan lubang besar, dan sesosok tubuh bergegas masuk. Saat mereka melihat wajah pendatang baru itu, baik tongkat kerajaan maupun sang pengembara menunjukkan kegembiraan. Jiangsu Selatan. Sunan melirik tongkat kerajaan dan sang pelancong, lalu melihat sekeliling. Apakah kobaran api ini berasal dari murid penyihir Immortal Society bernama Ember? Itu kamu. Tirai api di sekitarnya berhenti sejenak, dan suara berat Yujin terdengar, lalu menjadi beberapa derajat lebih tinggi. Waktu yang tepat, aku juga akan menjagamu. Dengan bantuan Iro secara diam-diam, Ember yakin akan kemenangan bahkan ketika menghadapi 3 murid penyihir dengan level yang sama secara bersamaan. Dengan tawa liar, kobaran api menyapu dari langit, menghantam mereka bertiga seperti arus deras yang mengamuk. Pada saat yang sama, fluktuasi aneh juga menyelimuti mereka bertiga. Sunan merasakan pandangan matanya kabur, dan hantu-hantu air yang tak terhitung jumlahnya dan berantakan muncul begitu saja di sekitarnya, menyerbu ke arahnya dengan ganas. Ilusi. Sunan segera menyadari mengapa sang pemegang tongkat dan sang pengembara sama-sama tertekan dalam pertarungan 2 lawan 1. Ada musuh lain yang diam-diam menyerang mereka. Pastilah wanita bernama Iro yang konon sangat mahir dalam sihir ilusi. Meskipun tahu itu hanya ilusi, Sunan masih bisa merasakan hawa dingin yang menyeramkan yang terpancar dari hantu air dan energi negatif yang sangat kuat yang berasal dari mereka. Itulah kekuatan ilusi. Sekalipun kamu tahu betul bahwa itu hanyalah ilusi, jika kamu tidak bisa menghancurkannya, maka kerusakan yang ditimbulkan ilusi itu akan menjadi nyata. Tanpa ragu, pikiran Sunan bergejolak, dan salah satu pola merah darah di punggung tangan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya merah sebelum menghilang. Pada saat yang sama, sebuah lonceng berdentang dengan keras dan menggelegar entah dari mana, menggema di seluruh gua. Hantu air yang menerjang Sunan tampaknya bertabrakan dengan sesuatu dalam sekejap, berteriak sebelum lenyap begitu saja. Dari balik bayangan di sudut gua, sesosok anggun terhuyung keluar, memegangi dadanya erat-erat, mata birunya yang cerah dipenuhi rasa sakit. Itu adalah Iro. Serangan suara dari tanda lonceng kematian bersifat menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Tongkat kerajaan dan sang pengembara juga terpengaruh, tetapi karena mereka relatif berjauhan dan terlindungi oleh tongkat kerajaan emas dan cabang pohon roh hijau, mereka hanya merasa sedikit tidak nyaman. Adapun Yiluo, yang sedang melemparkan ilusi langsung ke arah Sunan, dia terkena langsung dampak jiwa yang terkandung dalam gelombang suara dan mengalami luka serius. Salah satu yang terluka parah adalah Ember. Tirai api yang besar menyerap sebagian besar kekuatan serangan sonik, dan minyak mendidih, seperti air yang dituangkan ke atasnya, mulai mendidih dengan hebat, dari mana jeritan kesakitan Ember dapat terdengar. Memanfaatkan kesempatan itu, Sunan bergegas menuju Yiluo dan menembakkan rudal sihir. 10 rudal magis berhamburan, melintasi kehampaan dalam berbagai lengkungan, menyerang Iro dari segala arah dan sepenuhnya menghalangi jalur pelariannya. Tongkat kerajaan itu, yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh, seketika matanya membelalak. Konstruksi mantra. Namun, sesuatu yang lebih menakjubkan akan segera terjadi. Setelah serangan sihir itu, cahaya merah berkilat di telapak tangan Sunan, dan sinar panas melesat keluar seperti anak panah. Tidak ada jeda di antara kedua sesi latihan tersebut. Pengecoran instan. Tongkat kerajaan itu tersentak. Trik menakjubkan lainnya. 2. Ani, jika Anda memasukkan penggunaan sihir tanpa suara, seharusnya 3. Sunan telah menguasai begitu banyak keterampilan sihir yang menakjubkan. Ilo dan Ember juga terkejut. Hembusan angin dan air yang tiba-tiba bercampur membentuk tirai di depan Iro, menghalangi sinar matahari yang menyengat. Namun, dia tidak bisa menghindari serangan sihir yang datang dari kiri, kanan, dan belakang. Iro hanya bisa menghadapinya secara langsung. Perisai tak terlihat di tubuhnya hancur dan lenyap seketika, dan gelombang kejut yang tersisa menghantam lapisan pelindung benda sihir itu, menciptakan riak besar. Kekuatan mantra ini membuat Iro terkejut. Ini jauh lebih unggul daripada mantra lingkaran kedua biasa. Bukan hanya peningkatan kekuatan dari mantra yang dibuat. Kekuatan mental Sunan sendiri pasti juga sangat tinggi.
Meskipun informasi yang dikumpulkan oleh Perkumpulan Kehidupan Abadi menunjukkan bahwa Sunan sangat kuat, baru pada saat inilah Yiluo benar-benar merasakan bobot kata kuat. Baru 2 atau 3 tarikan napas berlalu sejak Sunan muncul, dan baik dia maupun Yujin telah terluka. Situasi yang semula menguntungkan telah berbalik, yang benar-benar di luar dugaan. Mati! Dengan teriakan dahsyat, Yujin melepaskan lautan api tak terbatas yang menerjang ke arah Sunan, bertekad untuk melahapnya dan membakarnya hingga menjadi abu. Ekspresi Sunan tetap tidak berubah. Kalung es di lehernya sedikit berkedip, dan gelombang kejut yang mengandung hawa dingin ekstrim tiba-tiba menyebar keluar dari dirinya. Klik! Kobaran api yang membesar itu langsung padam, berubah menjadi partikel es yang mengembun dan berjatuhan dengan deras. Kobaran api yang tak terbatas itu mengecil dengan cepat dalam kecepatan yang terlihat, dan suhu udara turun tajam. Ah! Bara api itu mengeluarkan jeritan melengking, rasa sakit yang hebat mendorongnya ke dalam amarah, dan api membesar serta semakin kuat dengan setiap raungan. Sunan mencibir, melepaskan mantra untuk menekan Yiluo, mencegahnya menciptakan ilusi, sambil mengeluarkan kalung beku yang baru. Dalam sekejap, gelombang kejut es lainnya menyapu keluar. Kemudian muncullah saham ketiga dan keempat. Tongkat kerajaan dan pelancong yang berdiri di sampingnya benar-benar tercengang. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa kalung-kalung itu semuanya adalah benda-benda sihir tingkat rendah, dan itulah mengapa mereka sangat kagum dengan keahlian Sunan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menggunakan benda magis bercahaya seperti ini. Para murid penyihir lainnya memperlakukan benda-benda sihir bercahaya sebagai kartu truf, hanya menggunakannya pada saat-saat genting. Sebaliknya, masyarakat Jiangsu Selatan memperlakukan barang-barang ini seperti barang konsumsi, menggunakannya satu demi satu. Ini keterlaluan. Saat mereka mengamati lebih lanjut, baik tongkat kerajaan maupun sang pengembara menjadi agak mati rasa. Hanya dalam waktu singkat, Sunan telah mengeluarkan kalung beku ketujuh. Dia mungkin memiliki lebih banyak benda magis tingkat bercahaya daripada benda magis tingkat alkimia. Dari mana semua ini berasal? Setelah berulang kali terkena sambaran, bara api tersebut tidak lagi memiliki kekuatan dahsyat seperti sebelumnya. Api yang tadinya memenuhi sebagian besar gua telah menyusut menjadi setinggi sekitar 2 meter dan berubah bentuk menjadi wujud manusia. Warnanya menjadi sangat kusam, seolah-olah akan hilang kapan saja. Wajah yang terbentuk dari kobaran api itu dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan yang menyerupai manusia. Semua amarah dan kegilaan sebelumnya telah dihancurkan secara paksa oleh Sunan, hanya menyisakan hati yang dipenuhi teror. Ada apa dengan pria ini? Mengapa ada begitu banyak benda magis bercahaya? Situasinya telah berbalik sepenuhnya, dan sekarang giliran Ember dan Irene untuk mempertimbangkan mundur. Keduanya sangat ketakutan oleh Sunan dan menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan baginya. Pikiran untuk melarikan diri tanpa sadar muncul di benak mereka. Tanpa ragu-ragu, keduanya mundur dengan cepat, terbang menjauh ke arah yang berbeda dengan kecepatan tinggi. Melihat pemandangan ini, tongkat kerajaan dan sang pengembara tak kuasa menahan desahan. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, keduanya tidak mampu mengalahkan Yiluo dan Yujin, bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ketika Sunan tiba, ia langsung mengalahkan keduanya, memaksa mereka melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Perbedaannya sangat besar sehingga langsung terlihat jelas. Sang pelancong baik-baik saja, lagi pula, dia telah menyaksikan sendiri Sunan membunuh Bloodmouth dan Demon Hand. Ini adalah pertama kalinya Quan Zhang menyaksikan kekuatan Jiangsu Selatan secara langsung. Sebelumnya aku hanya tahu bahwa Sunan sangat kuat, tapi aku tidak menyangka dia sekuat ini. Meskipun menghela napas, keduanya tidak tinggal diam dan dengan cepat menghentikan Iro dan Yujin. Berhentilah meronta, terimalah kematianmu dengan patuh, dan kau akan lebih sedikit menderita. Pengembara itu menatap bara api dan terkekeh. Kata-kata yang sama, yang diucapkan Ember beberapa saat sebelumnya, kini digaungkan oleh sang pengembara, seketika memenuhi udara dengan nuansa ironi. Ember menggertakkan giginya karena marah, tetapi gerakannya tidak berhenti. Dia melancarkan serangan dahsyat terhadap sang pengembara. Jika dia terjebak di sini dan Sunan bergerak, dia akan tamat. Namun, sang pengembara juga memahami hal ini, dan sama sekali tidak menghindari serangan dari bara api tersebut, melainkan mengandalkan cahaya biru di tubuhnya untuk menahannya. Selama penundaan ini, Sunan telah mengambil langkah yang menentukan. Cahaya perak yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya menerobos kegelapan, menyambar seperti kilat dari kejauhan dan menyelimuti tubuh Ember seperti badai. Mendesis. Ledakan-ledakan memekakkan telinga yang memecah keheningan tak henti-hentinya, hampir membentuk paduan suara yang terus-menerus. Badai logam keperakan menyelimuti seluruh area tempat bara api berada. Sang pelancong berulang kali mundur, diam-diam merasa khawatir dengan pemandangan di hadapannya. Mantra? Sepertinya bukan. Mungkinkah ini benda ajaib? Tapi bahkan benda sihir tingkat cahaya redup pun tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, kan? Sekalipun sang pelancong bukanlah target serangan, mereka tetap dapat merasakan kekuatan mengerikan dari badai logam perak hanya dengan berdiri di sampingnya. Jika dia menghadapi serangan ini secara langsung, bahkan dengan cabang roh Azure, dia mungkin tidak akan yakin bisa sepenuhnya menahannya. 10 detik kemudian, badai logam itu perlahan menghilang. Sosok Yujin telah lenyap dari kehampaan, hanya menyisakan gumpalan asap hijau dan cincin spasial.
Sunan mengulurkan tangan dan cincin spasial itu jatuh ke telapak tangannya. Tanpa ragu, dia berbalik dan terbang menuju Ilo. Melihat Yujin tewas di kejauhan, hati Iro hancur. Dia ingin melarikan diri, tetapi tongkat kerajaan itu menahannya dengan erat. Ledakan. Tepat saat itu, dinding batu yang tidak jauh dari situ tiba-tiba retak. Di tengah puing-puing yang berterbangan, beberapa sosok bergegas keluar satu demi satu. Di dalam terowongan yang remang-remang, Mawar dan Hati Merah berterbangan panik. Satu-satunya suara di terowongan yang sunyi mencekam itu hanyalah napas cepat kedua orang tersebut. Tiba-tiba, Hong Xin mengumpat pelan. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Ross menghela napas panjang dan tidak menjawab. Lolongan panjang kalajengking batu yang tiba-tiba itu menghancurkan jebakan mereka. Semua rekan-rekan terpencar, dan keunggulan jumlah mereka semula hilang sepenuhnya. Ketika ia tersadar, ia menyadari bahwa ia sendirian. Setelah akhirnya menemukan jantung dan sisa-sisa jenazah, mereka juga bertemu dengan Saul. Pertempuran besar meletus dalam sekejap. Barulah setelah benar-benar terlibat dalam pertempuran, Ross menyadari betapa menakutkannya pendiri perkumpulan abadi itu. Meskipun unggul 3 lawan 1 dan memiliki jumlah pemain yang lebih banyak, mereka benar-benar dikalahkan hanya dalam waktu 10 menit dan terpaksa berpencar dan melarikan diri. Di tengah perjalanan, Ross dan Red Heart bertemu kembali. Setelah percakapan singkat, keduanya memutuskan untuk mencari yang lain terlebih dahulu dan mengumpulkan kekuatan semua orang sebelum menghadapi Saulo. Setelah terbang sedikit lebih jauh, Ross tiba-tiba berhenti, ekspresinya berubah. Ada pergerakan. Hong Xin tersadar dari lamunannya dan segera mendengarkan dengan saksama. Benar saja, dia mendengar suara datang dari kejauhan. Keduanya langsung menjadi waspada. Tak lama kemudian, 3 sosok bergegas keluar dari balik tikungan di depan. Ross mengamati dengan saksama dan langsung menghela napas lega. Para pendatang baru itu tak lain adalah Night Owl, Blackwood, dan Hunter, yang telah terpisah dari mereka. Anda, Ross hendak mengajukan pertanyaan ketika Night Owl menyela. Berlari. Sembari berbicara, ketiganya terbang dengan cepat menuju tempat itu, tampak agak panik. Bersambung.